Perkenalkan, nama saya Nanda Melani, NPM 1851010. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pendaftaran surat kuasa di pengadilan agama. Nah, yang pertama, jika pengacara atau kuasa hukum yang melakukan pendaftaran ini, dia harus kepada kepanitiaan hukum. Nah, syaratnya itu yang pertama, surat kuasa rangkap 3, terus kartu tanda advokatnya juga 3. Nah, lalu BA sumpah rangkap 3, dan keempat, pembayaran melalui rekening Bank BNI. Yang kelima, setelah lengkap berkas tersebut diserahkan kepada panitera atau sekretaris untuk ditandatangani. Nah, kalau insidentilnya itu alurnya melakukan pendaftaran kepada kepaniteraan hukum. Nah, syaratnya itu yang pertama, surat kuasa, terus 2, permohonan untuk membuat surat kuasa, yang ketiga, keterangan masih memiliki hubungan keluarga dari kepala desa setempat. Nah, yang keempat, setelah berkas lengkap yang bersangkutan dihadapkan kepada ketua pengadilan, kemudian berkas tersebut ditandatangani oleh panitera atau sekretaris. Lanjut, saya akan menjelaskan bagaimana pendaftaran gugatan di pengadilan agama. Yang pertama itu, pihak berperkara datang ke pengadilan agama dan membawa surat permohonan atau gugatan. Dan yang kedua, pihak berperkara langsung menghadap kepada petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan. Itu minimal 2 rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah tergugat. Dan yang ketiga, nantinya petugas meja pertama akan memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar. Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut. Nah, tapi jika bagian tidak mampu, dapat diizinkan berperkara secara prodeo atau cuma-cuma. Ketidakmampuan tersebut tapi dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat yang dilegalisir oleh camat. Nah, bagi yang tidak mampu, maka panjar biaya perkaranya itu 0 dan ditulis dalam surat kuasa untuk membayar. Dan yang keempat, petugas meja pertama nanti akan menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan surat kuasa untuk membayar atau SKUM dalam rangkap 3. Nah, yang kelima, pihak berperkara ini akan menyerahkan kepada pemegang kas atau kasir surat gugatan atau permohonan tersebut dan surat kuasa untuk membayar. Nah, yang keenam, pemegang kas nantinya akan menandatangani SKUM itu dan membubuhkan nomor surat, nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam surat kuasa untuk membayar dan dalam surat gugatan atau permohonan. Yang ketujuh, pemegang kas menyerahkan asli surat kuasa untuk membayar kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank. Dan yang kedelapan, pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip pembayaran atau penyetoran biaya panjar perkara. Pengisian data slip bank tersebut sesuai dengan surat kuasa untuk membayar, seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetorannya. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut. Yang kesembilan, setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan SKUM kepada pemegang kas. 10, pemegang kas telah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam surat kuasa untuk membayar dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama surat kuasa untuk membayar serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan. Nah, yang ke-11, pihak perkara menyerahkan kepada meja kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat atau termohon ditambah 2 rangkap serta tindasan pertama surat kuasa untuk membayar. Nah, yang ke-12, petugas meja 2 nanti akan mendaftar atau mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register
pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas. Yang 13, petugas meja 2 nanti akan menyerahkan kembali satu rangkap saja surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara. Jika sudah pendaftaran tersebut selesai, pihak berperkara akan nantinya dipanggil oleh jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan susunan majelis hakim dan hari sidang pemeriksaan perkaranya. Lanjut, saya akan menjelaskan bagaimana tahap proses persidangan apabila gugatan tersebut sudah dijalankan. Tahapannya itu pertama adanya upaya damai. Nantinya majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun. Tapi jika tidak berhasil, hakim mediator melakukan mediasi di luar persidangan. Dan tahap kedua, pembacaan gugatan atau permohonan. Bila upaya damai tidak berhasil, majelis hakim akan memulai pemeriksaan perkara dengan membaca gugatan atau permohonan gugatan atau pemohon. Yang ketiga, jawaban tergugat atau termohon. Kesempatan tergugat termohon untuk menjawab gugatan penggugat atau pemohon hak secara lisan maupun tertulis. Tahap keempat itu replik. Kesempatan penggugat atau pemohon untuk menanggapi jawaban tergugat atau termohon baik secara lisan maupun tertulis. Tahap kelima itu ada yang duplik. Kesempatan tergugat termohon untuk menjawab kembali tanggapan replik penggugat atau pemohon baik secara lisan ataupun tertulis. Yang tahap keenam, pembuktian. Pada tahap ini nantinya baik penggugat atau pemohon akan dimintakan bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dan tergugat akan diminta bukti untuk menguatkan bantahannya. Yang tahap ketujuh itu kesimpulan. Penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon menyampaikan kesimpulan akhir terhadap perkara yang sedang diperiksa. Tahap ke-8 itu musyawarah majelis. Majelis hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan mengenai perkara yang sedang diperiksanya. Yang ke-9, pembacaan putusan. Nanti majelis hakim akan membacakan putusan hasil musyawarah majelis hakim. Sekian dari saya, terima kasih.